YouTube ya. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian ini terlambat dalam menonton tayangan-tayangan workshop atau mungkin memerlukan informasi dan juga pembahasan lebih lanjut, baik itu terkait sakti atau keamanan data atau hal lainnya, Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi media sosial Sakti ada di Instagram, Facebook, dan juga YouTube yaitu sakti.center. Baik, sekali lagi juga saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, bagi yang sudah bergabung di Zoom, mohon untuk mengubah format nama sesuai dengan format yang sudah tim kami share melalui kolom chat Zoom ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, sekali lagi bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri Zoom meeting, mohon untuk mengubah nama sesuai dengan format yang sudah tim kami kirimkan melalui kolom chat Zoom. Di sini ada Kak Gita, ini belum mengubah format namanya ya untuk Kak Gita dan juga Pak Gede Lanang Darmadi. Mohon untuk mengubah namanya terlebih dahulu agar kita bisa mengetahui nih Bapak Ibu sekalian dan kakak-kakak sekalian ini berasal dari koperasi mana aja. Baik ya, ini Bapak Ibu sekalian sudah bergabung dan Mbak Dinda juga sudah bergabung ya di tengah-tengah kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Diska Surya Pramesti dari tim bisnis PT Sakti Kinerja Kolaborasindo yang pada siang hari ini akan memandu berjalannya acara workshop Sakti.Center batch 6 ya. Pada siang hari ini akan membahas terkait aplikasi yang mampu mendukung unit usaha retail dari koperasi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi apabila koperasi Bapak Ibu sekalian ini memiliki unit usaha, ini episode yang tepat untuk membahas aplikasi yang bisa mendukung terkait usaha retail dari koperasi Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan berkahnya kita semua dapat berkumpul pada acara Workshop Sakti Center pada siang hari ini. Workshop ini akan berlangsung dan juga sudah berlangsung selama 4 hari, di mana jadwal dari workshop ini berlangsung selama 5 hari ya Bapak Ibu sekalian, sampai hari Jumat besok dimulai dari pukul 13.30 sampai dengan selesai menggunakan link Zoom yang sama di setiap harinya. Nah, mungkin sebelum kita mulai pada inti acara pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian dimohon untuk mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan sesi dokumentasi atau foto bersama ya, Bapak Ibu sekalian, untuk kehadiran dari workshop siang hari ini. Mungkin ini Kak Fajar Hidayati dan juga Kak Gita bisa menyalakan kameranya ya. Kak Rama juga di sini, Mbak Dinda juga sudah on cam ya. Oke, baik. Oke, mungkin ini kita bisa langsung lakukan sesi dokumentasi ya dari tim Sakti. Apakah sudah siap untuk mengabadikan momen? Saya hitung 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian dapat tetap menyalakan kamera atau menonaktifkan kamera apabila tidak memungkinkan untuk selalu menyalakan kamera. Untuk Mbak Dinda ini sudah hadir ya di tengah-tengah kita semua. Bagi Mbak Dinda ini sudah masuk suara saya? Sudah, Mbak. Oke, baik. Udah siap ya buat membahas terkait aplikasi Sakti Multi Usaha pada siang hari ini. Mungkin bagi Mbak Dinda saya persilahkan untuk langsung memulai pembahasan terkait SMU. Mbak Dinda disilahkan.
Baik, terima kasih Mbak Rizka. Sebelumnya kita kemarin udah ngebahas juga tentang unit simpan pinjam, kemudian Saktiling dashboard dan juga Saktiling mobile, juga tata kelola lembagaan. Hari ini kita akan memulai untuk eh, membahas mengenai Sakti Multi Usaha atau nantinya ini biasa disebut dengan unit usaha retail. Ya, boleh sambil coba untuk dibuka juga dengan link yang sudah dikirimkan di kolom chat Zoom ya. Boleh dicoba bantu share juga kepada tim Sakti untuk dikirimkan linknya. Jadi biar sama-sama kita buka aplikasinya. Nah, ini mungkin sudah muncul ya. Apakah sudah muncul? Nah, nanti kita di sini akan ada aplikasinya itu Sakti Multi Usaha. Ini mungkin sudah muncul ya, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah modul dari Sakti Multi Usaha yang dimana ada e-finance, kemudian ada cek harga barang, ada e-pos. Nah, ini yang biasa digunakan yaitu ada e-finance dan juga e-pos. Yang akan kita bahas juga yaitu tentang e-finance dan e-posnya. Nah, ini bisa sambil sama-sama dibuka di aplikasi dari Sakti Multi Usaha ini ke menu e-finance dengan username dan juga password yang sudah diberikan ya di grup WhatsApp. Mungkin agak ditunggu sebentar ya ini karena jaringannya agak cukup lama. Bapak Ibu, saya mohon maaf untuk izin untuk off kamera karena ini jaringannya agak lup ya kalau sambil nyalain kamera, jadi saya izin untuk off cam ya. Nah, ini mungkin tampilan dari e-finance-nya akan seperti ini dengan username dan juga password yang sudah diberikan. Ini bisa sama-sama untuk coba login ke aplikasinya. Kalau cuma bentuknya yang satu bond, yang satu loan, dia profitnya harus proyek-proyek yang masuk kategori hijau. Sustainability loans itu tidak perlu profitnya Oke, baik. hijau. Nanti di sini ada modul administrasi. Di sini ada di profil ada administrator. Kemudian di sini ada manajemen pengguna, pengaturan, backup dan restore dan juga ada untuk tombol logout atau melogout. Dan nanti di sini kita mulai ke menu pengaturan terlebih dahulu. Di menu pengaturan di sini ada namanya pengaturan umum untuk mensettingkan nama usaha atau dari usaha yang ada di koperasi. Di sini contohnya ada nama perusahaan. Ini bisa diisikan sesuai dengan nama koperasinya, jenis usahanya apa, kemudian nomor teleponnya berapa. Kemudian di sini ada alamat email. Apabila memiliki alamat email,
apabila memiliki alamat email, di sini akan bisa ditambahkan juga. Kemudian di sini ada kode perkiraan laba. Nah, nanti ini bisa disesuaikan juga dengan perkiraan yang dimiliki oleh koperasi. Nah, di sini juga ada auto generate nomor slip. Nah, ini bisa disesuaikan kembali oleh koperasi, bisa di disable atau di enable. Kemudian di sini ada penjualan dengan kode batch product. Nah, ini juga bisa disesuaikan apakah akan di-enable atau di-disable. Kemudian di sini ada penjualan dengan dua satuan produk. Nah, ini biasanya ada satuan dus atau dengan satuan piece. Nah, ini bisa dipilih juga untuk disable atau di-enable. Kemudian di sini ada pengaturan untuk status minimal stok penjualannya. Nah, ini untuk stok penjualannya, apakah akan ditampilkan tapi tidak bisa dijual atau ditampilkan tapi masih bisa dijual atau bisa tidak ditampilkan. Nah, ini bisa dipilih disesuaikan karena ini nantinya akan muncul pada transaksi e-pos. Kemudian di sini ada nomor seri di sebelah pengaturan umum. Nomor seri ini nantinya akan berkaitan ke invoice. Nah, untuk nomor invoice-nya nanti di sini ada kolom invoice ya, di sini ada INV, kemudian di sini ada 2507. Nah, di sini juga ada keterangannya ya untuk formatnya, di mana yang 25 atau dua digit pertama ini menandakan tahun berjalan, kemudian dua digit yang keduanya ini adalah bulan berjalan, dan empat angka digit ke belakang ini menunjukkan nomor transaksi atau nomor urut transaksi. Jadi nanti nomor urut transaksi pada invoice-nya itu akan berurutan. Nah, untuk kode invoice-nya ini juga bisa disesuaikan kembali apakah akan dengan kode INV atau e-invoice atau apa, ini bisa disesuaikan kembali. Kemudian di sini ada pembatalan. Nah, pembatalan juga ini sama, bisa disesuaikan untuk kodenya, dan untuk nomor urutnya ini sama seperti pada nomor yang ada di invoice. Kemudian untuk penerimaannya juga ini bisa disesuaikan untuk kodenya. Nah, kemudian di sini juga ada untuk setting dari pembelian. Nah, di pembelian ini juga bisa kita setting untuk nama penerimaan, kodenya apakah akan disebut dengan PO atau eh, penerimaan. Terus kemudian di sini ada pembayaran. Di sini contohnya dengan kode PB. Nah, kemudian di sini ada pembelian. Nah, ini adalah untuk eh, kunci stok kita saat pembelian ke supplier. Nah, ini bisa disesuaikan pengaturannya apakah akan di disable atau di enable. Kemudian ini ada PPN, apabila memiliki PPN ini bisa diisi di sini berapa persen PPN-nya. Kemudian untuk per barang PPN-nya juga ini bisa disesuaikan kembali. Apabila dari suppliernya ini ada PPN per barang, ini bisa dipilih. Nah, setelah itu di sebelahnya juga di sini ada invoice. Nah, di sini invoice ini nantinya akan settingan untuk hasil invoice atau struk yang akan dicetak nantinya. Nah, ini contohnya di sini ada header dan juga footer. Ini bisa disesuaikan kembali dengan nama atau logo atau usaha dari koperasinya. Di sini contohnya ada Mahadewa Mart, kemudian ada footernya di Kopmen Coblong Pamor. Ini bisa disesuaikan. Kemudian di sini bisa menginput juga atau menambahkan informasi mengenai info pajak apabila ada. Ini bisa diisi. Namun apabila tidak memiliki info pajak ini bisa dikosongkan. Kemudian apabila memiliki PPN juga ini bisa diinput ya. Di sini kalau misalkan nggak ada ini bisa dinolkan saja. Kemudian apabila ada biaya transaksi ini bisa dicantumkan untuk biaya transaksinya. Nah, ini di sini juga ada label biaya layanan. Nah, ini biaya layanan ini bisa disesuaikan, bisa di custom juga, bisa diedit biaya layanannya apakah akan untuk labelnya akan diisi seperti apa, ini bisa disesuaikan.
Apabila ada biaya layanan juga, ini bisa disesuaikan berapa persennya. Nah, ini untuk informasi transfer ini juga bisa diedit. Nah, ini contohnya sudah ada ya, Taci 88 BCA. Kemudian apabila ada alternatif transfer lainnya, ini bisa diedit saja pada bisa diisi di sini. Kemudian di sini ada auto adjustment. Apabila ingin ada auto adjustment, ini bisa di-checklist pada auto adjustment. Tapi kalau misalkan nggak perlu pakai auto adjustment, ini bisa di-checklist aja atau dibiarkan seperti itu. Kemudian ini ada tipe faktur, ada 3 tipe faktur, yaitu yang pertama tanpa gambar produk, kemudian yang kedua dengan gambar produk, dan yang ketiga ini bisa di custom. Ini bisa dikembalikan lagi sesuai dengan koperasi untuk menampilkan tipe faktur atau invoice-nya seperti apa, ini bisa disesuaikan. Kemudian di sini bisa men-setting untuk template email. Nah, nanti template email ini biasanya akan masuk ke uh, customer-nya atau pembelinya. Nanti di sini bisa di custom. Seperti ini contohnya yang terhormat. Kemudian di sini ada dalam kurung customer. Nah, ini dimohon untuk tidak dirubah karena ini sebagai untuk memanggil nantinya nama customer, kemudian juga ID customer-nya. Nah, di sini juga ada gambar stempel. Apabila memiliki gambar stempel lunas, ini bisa diupload di sini. Nah, ini bisa pilih gambar, kemudian di sini juga ada gambar lunas, juga ini bisa disesuaikan. Nah, setelah itu di sini ada backup ya. Namun untuk backup ini kita nanti menggunakannya dengan fitur backup yang ada pada profile yang di sini ya, yang di user ini nanti ini ada backup dan restore. Nah, kalau kita langsung lanjut aja ke maksimal detail barang. Nah, untuk maksimal detail penjualan ini bisa disesuaikan berapa maksimal detail untuk penjualannya, kemudian detail untuk pembeliannya, dan juga ada berapa maksimal untuk retur barang. Di sini contohnya kita buat sebesar 500 semua rata. Nah, mungkin untuk dari segi pengaturan kurang lebih seperti ini. Sebelum kita lanjut ke menu selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Boleh, silahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan atau masih kebingungan terkait menu pengaturan dari aplikasi SMU ini, Bapak Ibu sekalian bisa langsung bertanya melalui kolom chat Zoom atau langsung open mic ya untuk sambil kita diskusi nih, ternyata pengaturannya itu apakah mudah dipahami atau kesulitan untuk dipahami atau mungkin misalnya ada kondisi-kondisi di koperasi Bapak Ibu sekalian yang ingin didiskusikan dengan kami tim Sakti dan juga apakah bisa disesuaikan dengan aplikasi Sakti, ini bisa disampaikan saja ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin jika tidak ada ini bisa dilanjut aja Mbak Dinda sambil kita eh, bahas menu yang lain. Oke, baik, kita lanjut aja ke menu yang lain, yaitu kita akan membahas tentang menu administrasi. Di menu administrasi ini juga ada beberapa menu lagi ya, ada anggota, ada customer, jenis customer, kemudian ada supplier, outlet, e-kios, kemudian di sini ada voucher, Sakti rekening bank, dan juga ada metode pembayaran. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai fitur dari menu administrasi anggota. Nah, di sini kita bisa sama-sama untuk mencoba atau klik dari menu anggota. Nah, ini adalah nama-nama anggota atau nomor anggota yang ada pada yang core sistemnya. Nah, di sini akan muncul sesuai dengan yang ada di Sakti Online atau core sistemnya. Ini adalah data anggota yang sudah terdaftar di koperasi. Nah, jadi ini kalau misalkan anggota ini nantinya apabila ada pembelian, nah ini bisa memanggil dengan nomor anggota atau nama anggota yang sudah terdaftar. Untuk menambahkan anggota ini ada pada core sistemnya atau yang Sakti Online waktu itu sudah pernah dibahas di hari pertama ya.
tentang pendaftaran anggota. Nah, itu nanti akan masuk ke Sakti Mulia Usaha ini. Kemudian di sini ada customer. Nah, customer ini di luar dari anggota koperasi. Nah, nanti untuk menambahkannya ini bisa ditambah baru, kemudian bisa ditambahkan namanya. Misalkan mau menambahkan sebagai tamu atau pendatang barunya, nanti ini bisa disimpan saja. Alamatnya ini kita perlu isi, jadi yang wajib diisi yaitu nama dan juga alamat ya. Nah, ini yang ada tanda bintang ini yang wajib untuk kita isi. Nah, ini bisa disimpan saja. Nah, ini contoh untuk menambahkan customer baru. Nanti misalkan apabila ada customer baru di luar anggota, ini bisa dengan uh, menginputkan dengan nama yang tadi baru kita buat yaitu tamu baru. Nah, ini juga bisa kita import nih untuk jenis-jenis customernya. Nanti ini bisa ditambah, bisa di form import datanya, bisa kita download dulu template-nya, kemudian nanti bisa di upload. Kemudian nanti data atau nama customer, jenis-jenis customer ini bisa muncul pada aplikasi Salto SMU. Kemudian di sini ada jenis customer. Nah, jenis customer ini juga bisa kurang lebih hampir sama ya dengan customer. Jadi jenis customer juga bisa ditambah baru. Ini contohnya seperti ini udah ada karyawan, kemudian karyawan kelurahan, mahasiswa, member umum. Nah, ini juga kita bisa coba untuk menambahkan jenis customer. Misalkan tamu dengan metode pembayarannya itu kita pilihnya QR ya. Atau misalkan kalau jika tidak diisi, ini juga jenis customer bisa menggunakan semua metode pembayaran. Kita menggunakan semua metode pembayaran aja ya. Kita langsung simpan aja. Nah, ini udah masuk ya jenis customernya sebagai tamu. Nanti kita coba untuk simulasikan untuk pembeliannya dengan kode jenis customernya tamu. Ya. Kemudian setelah jenis customer, di sini ada supplier. Nah, nanti bagi Bapak Ibu yang memiliki usaha retail ini bisa menambahkan untuk data suppliernya. Nah, ini juga bisa dilakukan import data atau ditambah baru. Nah, kalau untuk import data ini langsung semua data-data supplier ini langsung terinputkan. Tetapi kalau misalnya ingin manual, ini bisa ditambah baru saja. Kemudian di sini bisa ditambahkan misalkan nama suppliernya itu TT Cinta Kasih. Kemudian di sini kita bisa kasih info keterangan, misalkan ini adalah perusahaan atau distributor bahan pokok. Nah, ini bisa kita simpan saja apabila memiliki alamat ini bisa ditambahkan, kemudian nomor teleponnya juga atau alamat email ini bisa ditambahkan. Nah, kita sudah berhasil membuat jenis customer, jenis supplier, maaf, ini PT Cinta Kasih. Nah, kemudian kurang lebih untuk penambahan supplier seperti itu. Selanjutnya kita lanjut untuk voucher ya. Nah, kita kan hari ini akan membahas tentang e-finance dan juga e-posnya. Nah, ini voucher ini nantinya digunakan apabila operasi nih ada potongan misalkan minimal belanja 100.000 nanti ada potongan sebesar 10.000 atau misalkan ada kayak event yang ada pada koperasi ini juga bisa ditambahkan nih untuk voucher belanja misalkan. Nanti ini bisa ditambahkan misalkan kode vouchernya voucher satu. Nah, ini kemudian tanggal berlakunya juga bisa disesuaikan. Misalkan akan berlaku selama 1 minggu. Ini dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 24 misalkan.
Nah, ini jumlah yang aktifnya ini berapa, ini bisa disesuaikan untuk vouchernya. Misalkan kita buat untuk 10 voucher ya, dengan nilai nominal atau vouchernya itu sebesar 50.000 masing-masing, satu vouchernya itu 50.000. Jadi satu voucher ini hanya bisa digunakan oleh satu orang. Nah, ini kita bisa simpan saja. Ini contohnya dari kode atau voucher yang sudah kita buat contohnya. Nah, ini kalau yang tanda merah ini berarti sudah tidak bisa digunakan lagi karena atau tanggal berlakunya ini sudah lewat. Nah, ini kita sudah buat ya FHR1, kemudian di sini tentang dari voucher ini berlakunya itu dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 24 dengan nominal sebesar 50.000. Kemudian kita lanjut lagi ke metode pembayaran. Nah, metode pembayaran di sini kita bisa tambahkan apabila melalui virtual account bank atau melalui Sakti kartu debit atau melalui QR. Nah, ini juga bisa ditambahkan apabila memiliki beberapa metode pembayaran lainnya. Ini bisa disesuaikan terkoneksi ke Sakti Online. Nah, apabila Bapak Ibu memiliki beberapa metode pembayaran, ini bisa ditambahkan pada metode pembayaran. Mungkin kurang lebih dari segi administrasi seperti ini. Apabila ada pertanyaan sebelum kita lanjut lagi nih ke menu yang selanjutnya, boleh mangga silahkan ditanyakan saja ya Bapak Ibu. Baik, sebentar Bapak Ibu. Dari tim kami sedang ganti headset dulu ya. Ada kendala di sound. Ya, tes, tes. Sekarang sudah terdengar jelas, Mas Rama? Iya, udah agak mendingan sebentar. Oke. Oke, mungkin kita lanjut aja ya, sambil berjalan. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan melalui kolom chat Zoom. Ini saya kembali untuk menjelaskan dari modul-modul yang ada pada Sakti Mutu Usaha. Ini setelah dari administrasi, di sini ada yang namanya persediaan. Ya. Makasih, Mbak. Oke. Nanti di sini setelah administrasi kita akan masuk ke menu persediaan. Nah, tadi kan kita udah coba untuk menginputkan supplier nih. Nanti kita akan menginputkan barangnya. Nah, untuk menginput barangnya itu ada pada menu persediaan. Kemudian di sini ada beberapa ya, ada stok barang, kategori barang. Nah, ini kita mulai untuk di stok barangnya terlebih dahulu. Nah, di sini udah ada contohnya ya beberapa stok barang yang sudah ada pada koperasi yang ada di Sakti Multi Usaha ini. Contohnya di sini sudah ada Antang Indus, kemudian ada Aqua. Nah, ini kita untuk mencoba untuk menambahkan baru. Ini bisa kita tambah baru saja. Kemudian di sini bisa menginputkan untuk kodenya nih. Kita akan beri kodenya apa misalkan 3. Nah, ini misalkan kita akan membuat cap kaki 3 leci. Misalkan di sini kita namain nama persediaannya yaitu cap 3 leci 230 mili misalkan. Oke, di sini kita coba untuk 250 mili ya. Dari sini nanti bisa disesuaikan untuk
Raknya apakah dipilih untuk rak 1, rak 2, atau rak 3 ini bisa disesuaikan. Kemudian di sini untuk gudangnya apabila memiliki gudang cabang ini bisa dipilih juga. Nah, ini untuk kelompok barangnya ini bisa dipilih juga. Namun ini karena ini minuman ya, jadi kita input nama barangnya cukup untuk dari kode, kemudian nama persediaan. Ini kategorinya kita bisa masukkan ke dalam kategori minuman. Nah, ini suppliernya kita bisa pilih. Tadi kan kita udah nyoba untuk input cinta kasih ya. Nah, ini kita bisa pilih suppliernya. Kemudian di sini ada jumlah stok minimal, jumlah stok maksimal, kemudian ada jumlah stok utamanya berapa. Ini bisa kita sesuaikan. Nah, gini kita coba untuk contohkannya dari jumlah stok utamanya saja ya. Dan sini misalkan contoh stok utamanya itu ada 100. Satuan utamanya itu kita buat piece terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada jumlah stok kedua. Nah, ini jumlah stok kedua yang bisa disesuaikan apabila ingin ada jumlah stok keduanya, ini bisa diisi. Nah, ini kita contohkan untuk jumlah stok utamanya 100, kemudian dari harga persediaannya ini kita sebesar misalkan 7.000. Nah, di sini juga ada margin dan ada margin koperasi apabila ingin diisi atau disesuaikan ya, misalkan. Nah, ini biasanya diisi 10% atau dengan 12%. Nah, ini kita contohkan untuk mengisi pada margin koperasi sebesar misalkan 12%. Nah, kemudian di sini sudah otomatis ya dari harga persediaan 7.000. Nah, di sini ada margin koperasinya jadi sebesar 7.840. Nah, ini harga jualnya bisa disesuaikan jual tidak tetap atau harga jual tetap. Kita pilih misalkan contohnya untuk harga jual tetap. Kemudian apabila ada pembelian secara kredit dari koperasi, misalkan nih ada ini bisa disesuaikan juga, misalkan dari harga kreditnya itu sebesar 8.500. Nah, ini status penjualannya aktif. Nah, ini bisa kita simpan. Nah, ini sudah berhasil simpan ya. Tadi kita udah membuat yang piece. Nah, ini kita coba untuk buat yang dus. Nah, tadi kan ini cap kaki 3. Kemudian di sini namanya cap kaki 3. Cetain atau karton dus ya ini. Dan nanti di sini juga bisa pilih lagi untuk kategorinya minuman, kemudian suppliernya cinta kasih, stok jumlah utamanya itu kita buat ada 10 dus. Nah, di sini kita pilihnya dus. Nah, kemudian kita isi untuk harga persediaannya ini misalkan sebesar 127.000. Kita buat lagi dengan margin koperasinya 12%. Oke, yang contoh kedua ini kita coba untuk buat jumlah stok keduanya ya. Karena tadi sebelumnya yang piece itu langsung hanya jumlah stok utama, ini kita coba untuk masukin 24 piece. Nah, setelah itu kita bisa sesuaikan lagi apabila memiliki harga kreditnya itu misalkan kita buat dengan harga 155.000 untuk harga kredit. Ini bisa kita simpan. Nah, ini contoh yang sudah kita buat ya, cap kaki 3 leci
yang piece dan juga yang dus. Nah, untuk dari yang dus ini nanti kita bisa membuat konversi nih, Bapak Ibu sekalian. Nanti menu konversinya itu apa? Konversi itu misalkan dari dus ke piece. Nah, ini ada pada, nah di sebelah sini ada yang bawah konversi, ini bisa diklik, kemudian pilih untuk tujuan konversinya kemana. Nah, ini kita pilih yang untuk piece. Kita akan membuat satu dus. Di sini berapa piece-nya? Bapak Ibu sekalian mohon ditunggu ya. Ini sepertinya Mbak Dinda sedang terkendala jaringan. Sambil menunggu Mbak Dinda, ini Bapak Ibu sekalian bisa mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di acara workshop pada siang hari ini, jangan lupa untuk melakukan pengisian daftar hadir yang sudah saya kirimkan melalui kolom chat Zoom, agar nanti bisa mendapatkan sertifikat ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga bisa mengunjungi media sosial dari PT Sakti, itu ada di Instagram, Facebook, dan juga YouTube ya Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui informasi terkini, kemudian juga terkait kegiatan-kegiatan menarik yang akan diselenggarakan oleh Sakti. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi akun YouTube dari PT Sakti untuk mengetahui kegiatan apa saja yang sudah pernah disampaikan oleh Sakti. Oke, baik. Ini Mbak Dinda, apakah sudah bisa dimulai kembali? Oke, sebentar Mbak. Ini agak masih loading. Oke. Oke, nah ini mungkin sudah muncul lagi ya. Untuk tujuan konversinya, nanti kita bisa pilih. Tadi kita akan konversi dari karton atau dus ini ke yang piece. Nanti ini bisa kita pilih. Misalkan di sininya satu dus, kemudian di sini kita klik aja, nanti satuannya sudah piece. Karena satu dusnya itu isi 24 piece. Nanti ini kita bisa simpan untuk konversi dari dus ke piece. Nah, ini akan bertambah ya. Nah, di sini juga keterangannya ada dari 10 dus. Kemudian nanti di sini ada stok utamanya 9 dus. Nah, nanti di sini juga yang tali piece stok awalnya dari 100 ini bertambah menjadi 124. Nah, kurang lebih dari eh, alur dari stok persediaan kurang lebih seperti ini untuk menambahkan data inputan stok baru ataupun cara mengkonversi dari dus ke piece. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya kategori barang ya Bapak Ibu. Kategori barang ini bisa disesuaikan apabila memiliki beberapa kategori barang dari
koperasinya nih, misalkan kayak di sini ada bahan pokok, kemudian ada food and beverage, kemudian ada minuman, minyak goreng, obat-obatan, rokok, atau misalkan kita coba untuk tambahkan baru saja mungkin yang di sini misalkan kita buat kodenya itu baby satu. Nah, dengan kategorinya ini baby care, kita masukkan ke sebagai kategori utama. Ini kita bisa simpan saja. Nah, di sini ada contoh untuk baby care ya. Nanti ini apabila memiliki barang baru tentang baby, ini bisa ditambahkan dengan kategori barang seperti tadi contohnya pada stok barang. Ini kita kan masukin ke kategori minuman ya. Nah, itu untuk beberapa kategori barangnya ini bisa ditambahkan. Nah, ini juga bisa diubah ataupun dihapus apabila ingin mengubah kategori utamanya ini masuk kemana. Nah, ini bisa kita kembalikan saja. Kemudian setelah kelompok stok barang dan juga kategori barang, ini di sini ada yang namanya kelompok rak. Nah, tadi kan yang pada saat kita input stok barang itu ada yang milih untuk kategori rak apabila Bapak Ibu di koperasinya memiliki beberapa rak nih, misalkan ada section untuk rak makanan, rak minuman, kemudian misalkan rak untuk produk sabun cuci. Nah, ini bisa ditambahkan untuk kelompok raknya. Nanti ini bisa ditambah baru. Kemudian di sini bisa menambahkan kodenya. Nah, misalkan kodenya itu BC01. Misalkan ini untuk rak baby care yang tadi kayak kita coba untuk contohkan. Nah, ini sudah tersimpan untuk rak baby care. Nah, ini bisa untuk keterangannya bisa ditambahkan juga perlengkapan dan peralatan misalkan. Nah, ini bisa ditambahkan. Nah, untuk kelompok rak kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga ada yang namanya kelompok barang. Nah, kelompok barang juga ini bisa ditambahkan nih. Misalkan kayak ini contohnya ada kedelai lokal, kedelai import, kemudian ada untuk beberapa kelompok barang untuk minyak, ini juga bisa disesuaikan. Untuk penambahannya bisa ditambah baru, kemudian menambahkan kode dan juga nama kelompoknya. Kurang lebih untuk kelompok barang seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya gudang. Apabila memiliki gudang lain selain gudang pusat, ini bisa ditambahkan pada fitur menu gudang, bisa ditambah baru, kemudian bisa ditambahkan kode dan juga nama gudangnya seperti apa. Ini bisa disimpan. Selanjutnya di sini ada untuk masuk barang dan juga keluar barang nih Bapak Ibu. Nah, ini contohnya masuk barang itu di sini ada konversi persediaan stoknya. Nah, ini tadi eh, sudah terlihat juga ya dengan konversi persediaan stok dari cap kaki 3 lecis 250 mili ini jenisnya dikonversi pada tanggal 17 Juli dan ini sudah terlihat juga dilakukan oleh user mana nanti. Jadi Bapak Ibu juga jangan takut kalau misalkan ini dilakuin sama siapa ya. Nah, ini juga dapat kedetek ya, misalkan ini diinputnya sama siapa nih, perasaan gang input. Nah, ini juga bisa kelihatan dari nama usernya. Ini juga bisa kita edit untuk jenisnya nih, misalkan konversi atau mutasi atau penyesuaian ini bisa disesuaikan. Apabila tidak sesuai, misalkan bukan konversi. Untuk masuk barang juga ini bisa ditambah baru. Kemudian di sini ada jenisnya pembelian, produksi, retur atau konsinyasi. Ini bisa dipilih untuk jenis masuk barang ini. Nah, kemudian setelah masuk barang, di sini ada yang namanya keluar barang. Nah, keluar barang juga di sini sama, kurang lebih sama dengan yang masuk barang tadi. Nah, ini contohnya dari yang persediaan stok konversi yang tadi kita coba contohkan, dari yang dus ke PIS. Nah, ini juga dapat tercatat secara sistemnya untuk keluar masuk barangnya seperti apa, ini sudah tercatatkan oleh sistem. Nah, untuk penambahan barunya juga sama, ditambah baru, terus kemudian bisa dipilih jenis
jenis keluar barangnya apa, kemudian apabila ambil dari nomor invoice ini bisa diisi kurang lebih untuk masuk dan keluar barang seperti itu. Kemudian di sini juga ada yang namanya penyesuaian. Nah, penyesuaian stok di sini eh, untuk apabila misalkan setelah stok off name atau misalkan nantinya ada yang kurang atau apa ini bisa disesuaikan atau seperti kayak adjustment lagi ya untuk kategori barang-barangnya. Ini bisa dengan melakukan dari aplikasi yang penyesuaian. Kemudian di sini ada yang namanya mutasi stok. Nah, ini juga bisa dilakukan apabila ada untuk ingin pindahin stok dari outlet. Misalkan ini contohnya ada dari outlet yang sudah kita buat ya. Nah, ini bisa akan dipindahkan ke tujuan mutasinya kemana. Ini tujuan dari mutasi stok. Kemudian di sini ada untuk tutup stok. Nah, untuk tutup stok ini biasanya dilakukan 1 tahun ya, atau pada tutup buku gitu. Kayak kalau misalkan di Sakti Online itu kan ada tutup buku. Nah, untuk Sakti Multi Usaha ini untuk menutup stoknya. Nah, ini bisa dipilih bulannya, kemudian pilih tahunnya, lalu diklik tutup stok. Nah, untuk tutup stok ini juga sebelumnya harus di backup terlebih dahulu agar data yang sebelumnya itu dapat tersimpan. Apabila ada kesalahan itu bisa di-restore kembali. Kemudian setelah itu di sini ada yang namanya pembelian ya Bapak Ibu. Nah, untuk pembelian ini yang pertama ada purchase order atau PO, kemudian ada penerimaan dan juga ada pembayaran. Nah, ini biasanya dilakukan kalau kita mau misalkan beli nih ke supplier atau ke distributornya. Nah, ini bisa menggunakan fitur pembelian kemudian purchase order. Nah, nanti ini bisa ditambah baru. Kita akan membuatkan PO. Nah, ini contoh cari ke suppliernya. Tadi kita udah buat cinta kasih, misalkan dari tanggal hari ini dengan kita coba cari untuk kode barangnya. Kita misalkan akan beli 1 dus lagi nih misalkan. Nah, harga 1 dusnya itu sebesar 127.000. Ini bisa kita simpan. Nah, ini adalah nomor PO-nya ya. Nomor PO-nya itu 0046. Nah, ini kan kita baru membuatkan PO. Nah, apabila misalkan barangnya sudah datang nih ke koperasi, ini bisa langsung dengan penerimaan. Kemudian di sini ada tambah baru. Kita cari nama suppliernya. Kemudian di sini kita bisa pilih nomor PO-nya yang tadi. Nah, ini sudah auto generate ya. Untuk nomor setelah masuk nomor PO ini langsung ada kode barangnya yang sudah sesuai dengan jumlah yang ada di PO. Nah, untuk satu pembayarannya, ini kita bisa pilih udah lunas, konsinyasi, atau belum bayar. Jadi, di sini kita coba untuk belum bayar. Kemudian di sini jenis penerimaannya, order barang. Kemudian di sini bisa kita simpan. Nah, ini contoh dari yang sudah kita buat penerimaan barangnya dan sudah ada nomor PO-nya, 001 PO ini. Nah, ini ada jumlahnya 142 ya. Karena ini kita yang belum bayar. Nah, untuk proses pembayarannya di sini ada grup pembayaran, kemudian bisa ditambah baru, cari nama suppliernya. Kemudian ini kita bisa pilih juga untuk metode pembayarannya nih. Apakah dengan cash, transfer, atau giro. Nah, ini kita coba untuk transfer. Kita untuk cash aja. Kemudian di sini keterangannya pembayaran kaki 3. Nomor PO-nya ini kita bisa pilih. Dan untuk nilai pembayarannya ini sudah otomatis tersisipkan karena sesuai dengan yang ada di nomor PO-nya yang sudah kita buat sebelumnya. Ini bisa kita simpan. Nah, ini udah berhasil ya. Jadi proses untuk alur pembelian atau penerimaan kita dari supplier ini dari
menu dari pembelian, kemudian kita buatkan PO terlebih dahulu. Kemudian apabila barang sudah datang, ini bisa diinput di penerimaan, kemudian di pembayaran. Nah, ini contoh yang sudah kita buat dari nomor PO-nya, kemudian tanggalnya, suppliernya, terus ini metode pembayarannya secara cash dengan nilai sebesar segini. Nah, kurang lebih dari menu pembelian seperti itu. Kemudian kita lanjut ke menu penjualannya. Nah, untuk menu penjualan di sini sebagai dari sisi operasi, ini bisa menggunakan dengan metode penjualan yang ada pada e-finance atau nanti bisa menggunakan dengan e-pos atau dari yang biasanya digunakan oleh mesin kasir gitu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada invoice, kemudian ada pembatalan, penerimaan, sales order, ketagihan, dan juga ada untuk import tagihannya. Nah, kemudian di sini kita coba untuk membuatkan orderan terlebih dahulu ya. Nah, ini bisa ke sales order, kemudian di sini bisa tambah baru. Nah, ini customernya apabila misalkan kita sudah memiliki customer, ini bisa diisi, diketikkan namanya, apabila belum, ini bisa ditambahkan. Nah, ini nanti akan nambah ke daftar customer. Misalkan tadi kita kan sebelumnya sudah membuat ya customernya dengan tamu baru, kemudian di sini alamatnya juga sudah terisi otomatis. Ini tanggalnya tanggal berapa, kemudian jatuh tempo apabila ini ada kredit, misalkan dari tamunya ini bisa disesuaikan atau misalkan nanti ada dari anggota juga ini bisa disesuaikan pada yang jatuh tempo. Misalkan ada kredit sembako, nah ini bisa dipilih dari jatuh temponya. Nah ini kita misalkan cari kode barangnya, misalkan kita akan customernya tersebut membeli cap kaki 3. Nah, sebanyak 10 misalkan. Dia membeli 10 piece. Kemudian misalkan mau beli Indomie. Indominya 10. Nah, ini apabila sudah ini bisa disimpan. Nah, ini sales ordernya sudah tersimpan dengan nomor transaksi SO012. Kemudian nanti setelah itu kita bisa langsung lanjut ke Nah, ini kita akan ke menu invoice. Nah, untuk menu invoice-nya ini bisa ditambah baru. Ini untuk mencetakkan invoice-nya. Nah, kemudian di sini bisa cari tamu baru. Kemudian kita pilih sales order-nya yang tadi sudah dibuat. Nah, ini sudah ada muncul 10 cap kaki 3 leci dan juga Indomie goreng sebanyak 10 piece. Nah, nanti ini bisa ada status stempelnya ini bisa di checklist atau tidak. Nah, ini status stempel ini yang tadi sebelumnya sudah pernah dijelaskan juga ya di awal. Ini status dari stempel lunas. Nah, ini misalkan metode pembayaran secara cash. Ini statusnya kita checklistkan. Kemudian bisa kita simpan. Nah, ini udah ada muncul dia di tamu baru customernya. Kemudian di sini bisa kita cetak struk. Nah, untuk cetak struknya ini apakah Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini contoh dari invoice yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya setelah dari invoice ini langsung ke penerimaan untuk dibayarkannya. Nah, ini kita cari lagi untuk customernya yaitu tamu baru. Ini nomor invoice-nya kita pilih lagi. Kemudian di sini bisa kita pilih lagi ini metode pembayarannya cash, kemudian disimpan. Jadi tahapan dari kalau misalkan melakukan penjualan melalui yang e-finance ini yaitu dari sales order, kemudian dibuatkan invoice, lalu pilih ke menu penerimaan. Nanti ini bisa disimpan. Oh ini. Misalkan dia bayarnya 120 500.
Oh, misalkan uangnya harus pas ya. Oke, nah ini udah tersimpan. Nah, ini juga bisa kita lihat untuk atau cetak fakturnya. Nah, ini untuk tanda terima cetak fakturnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada label yang tadi kita ya lunas. Nah, di sini ada total pembayaran yang sebesar 124.400. Kemudian di sini ada biaya transaksi sebesar 2.000. Nah, untuk dari sisi e-finance kurang lebih seperti itu. Apabila misalkan ada pembatalan dari invoice itu juga bisa dilakukan. Nah, ini nanti bisa ditambah baru saja, kemudian nanti dicari nama customernya. Kemudian misalkan kita bisa pilih invoice, karena tadi sudah dibuat penerimaan, jadi ini tidak bisa. Jadi untuk pembatalan ini dilakukan kalau belum dibuatkan penerimaan ya hanya baru dibuatkan invoice saja terlebih dahulu. Nanti ini bisa dipilih apabila misalkan customernya nggak jadi beli, ini nanti ini bisa dilakukan pembatalan saja pada menu pembatalan. Yang kurang lebih untuk dari sisi e-finance seperti itu. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu ini karena agak not responding. Jadi ini, nah udah nih. Nah, kurang lebih dari menu penjualan seperti itu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, boleh Bapak Ibu dipersilakan. Oke, apabila belum ada pertanyaan, kita lanjut aja ke menu selanjutnya. Di sini ada laporan ya. Jadi Bapak Ibu, nah aja dari aplikasi ini kita sudah menyediakan lengkap dari mulai cara penginputannya, kemudian dari sisi manajemen usernya, terus dari sisi akuntingnya, suppliernya, administrasi dan lain-lain. Kita juga ada menu laporannya sudah lengkap. Nah, di sini ada penjualannya, detail penjualan, kemudian ada pembelian, penerimaan, terus ada laporan dari pembatalan, persediaan, detail persediaan, kemudian ada summary-nya, masuk keluar persediaan, tutup stok, kartu stok, buku kas, dan juga ada saldo kasir. Nah, ini sudah dibuatkan lengkap untuk laporannya. Jadi, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari kooperasinya sendiri. Nah, ini bisa ditampilkan. Nah, ini contohnya per hari ini, atau kita buat dari tanggal 1. Nah, ini contoh dari penjualan yang ada pada bulan Juli dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 17 sebesar segini. Nah, total cash-nya ada jenis customer, terus ada customernya siapa, kemudian di sini ada biaya transaksinya atau tidak, ini ada. Nah, bisa di-download juga, kemudian ini diekspor atau bisa langsung di print out. Nah, untuk detail penjualannya juga ini bisa kita lihat, misalkan dari tanggal 1. Nah, ini kurang lebih detail penjualan dari bulan Juli ini, customer itu membeli apa saja ini dapat terlihat. Kemudian di sini juga ada pembelian. Ini adalah pembelian kita ke supplier ya Bapak Ibu. Nah, ini juga dapat terlihat laporan selama bulan atau periode ini kita membeli apa saja sih ke supplier. Ini dapat terlihat dari nomor PO-nya, kemudian suppliernya, nama barang dan total kita belanja atau beli.
Kemudian di sini juga ada penerimaan. Nah, ini juga bisa dibalancein atau bisa dilihat nih dari segi isi laporan pembelian dan penerimaannya ini sama atau tidak nih dari laporan yang kita beli ke suppliernya. Nah, ini bisa ditampilkan laporan, kemudian juga bisa di-download, diekspor. Nah, ini juga ada untuk pembatalan. Apabila ada pembatalan, ini akan terlihat juga nih Bapak Ibu. Ini contohnya ada ya, pembatalan di tanggal 10 sebesar 40.000. Kemudian di sini ada untuk persediaan juga. Nah, ini adalah stok yang ada pada operasinya nih. Jadi stok persediaan ini juga bisa terlihat dari stok awal sampai dengan stok utama saat ini ada berapa. Kemudian ini ada summary. Nah, ini summary ada stok yang dibeli atau misalkan pada bulan ini yang lakunya atau penjualannya itu ada berapa, ini dapat terlihat ya. Ini contohnya ada Indomie goreng, Aqua, Cepat Leci, Antang Indus, kemudian ada biskuit Mari. Ini dapat terlihat summary-nya. Jadi globalan atau laporan globalan dari penjualan pada bulan Juli. Kemudian di sini ada masuk keluar persediaan Bapak Ibu. Nah, ini juga dapat bisa terlihat di laporannya. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu karena ini masih loading ya. Jaringannya agak lama. Nah, untuk laporan masuk keluar persediaan juga ini bisa disesuaikan, bisa kita lihat. Nah, di sini ada konversi stok, kemudian ada penyesuaian. Kemudian di sini juga terlihat untuk nama usernya. Nah, di sini ada tutup stok, kemudian tutup stoknya terlihat di jam berapa tutup stoknya. Kemudian di sini ada kartu stok, kartu stok dari misalkan pembelian. Oh, ini tidak ada. Nanti kalau apabila ada nanti akan muncul di kartu stoknya. Kemudian di sini juga ada laporan untuk buku kas. Kita bisa pilih sini. Nah, karena ini kebetulan tidak ada buku kasnya, jadi ini masih kosong. Nanti apabila sudah ada, ini akan muncul pada laporan buku kasnya. Kemudian ini terlihat untuk saldo kasir. Nah, ini ada saldo kasir modal awal. Nya ini masih nol ya, nanti ini bisa ditambahkan pada IPOS. Nah, kurang lebih dari segi laporan seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada menu accounting. Nah, di sini ada kurang lebih hampir sama ya seperti yang ada pada core system yang ada di Sakti Online. Di sini juga kita bisa menambahkan untuk jurnalnya nih Bapak Ibu. Nah, ini untuk jurnal umumnya kita bisa tambahkan apabila memiliki jurnal umumnya. Misalkan ingin menambahkan misalkan dari kas ke persediaan barang. Misalkan ini kita dari debitnya kas, kemudian di sini kita bisa pilih ke penjualan tunai nih. Misalkan keterangannya ini penjualan bulan Juli.
Kemudian di sini bisa kita isi untuk nominalnya, misalkan penjualan bulan Juli tanggal 17. Kita 150.000. Ini bisa kita simpan. Nah, ini nanti jurnalnya akan masuk. Nah, di sini ada 17 Juli, penjualan bulan Juli tanggal 17. Nah, kurang lebih untuk penambahan jurnal seperti itu hampir sama dengan yang ada pada core system atau software online-nya. Nah, kurang lebih untuk dari sisi e-finance seperti ini, apabila ada pertanyaan itu bisa ditanyakan ya Bapak Ibu. Silakan. Baik, apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan tadi terkait pembahasan e-finance ya atau dashboard keuangan untuk segi back office dari unit usaha retail koperasi bisa langsung disampaikan dengan open mic atau mungkin disampaikan di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Jadi apabila masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin tadi Mbak Dinda menyampaikannya terlalu cepat atau ada yang terlewat, Bapak Ibu bisa tanyakan saja secara langsung atau melalui kolom chat Zoom. Sebelum Mbak Dinda mulai pembahasan untuk aplikasi dari segi kasirnya ya, karena kan tadi kita sudah membahas terkait back office-nya mulai dari inventory, kemudian juga jurnal dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut ke menu e-pos ya Bapak Ibu. Di sini bisa kita buka e-posnya, kemudian ini setoran awalnya bisa kita pilih. Nah, ini dari menu kasirnya nanti akan seperti ini atau dengan menu e-posnya. Ini bisa kita pilih dulu untuk customernya, kategori customernya seperti apa. Misalnya tadi kan kita udah coba untuk buat ya tamu. Nah, di sini misalkan customernya tamu baru. Keterangannya misalkan tamu. Nah, ini pilih jenisnya misalkan nominal. Oh, ini tidak perlu pakai potongan misalkan. Kemudian metode pembayarannya ini menggunakan, nah, ini kita beli dulu contohnya misalkan Indomie, Indomie goreng. Kemudian di sini kita coba untuk cap kaki. Nah, ini sebesar 11.000. Ini kita bisa pilih untuk metode pembayarannya seperti apa. Misalkan melalui Sapiling, melalui QR. Nah, misalkan, nah, ini juga Bapak Ibu bisa simpan order atau langsung bayar. Nah, kalau untuk simpan order ini nantinya akan tersimpan apabila misalkan customernya mau lihat-lihat dulu lagi atau mau milih-milih lagi belanja, ini bisa disimpan order terlebih dahulu. Nah, ini misalkan kita coba untuk simpan order.
Kemudian kita lanjut ke misalkan customer selanjutnya nih. Jadi kita pilih customer anggota, pembayarannya tunai, misalkan kita cari customernya namanya Nah, ini kita coba untuk nambahkan di SKA ya. Nanti sudah ada nomornya, nah nomor anggotanya, kemudian nama anggota. Di sini kita bisa menggunakan voucher yang tadi kita sudah buat nih Bapak Ibu. Misalkan kita akan masukkan kode vouchernya, tadi itu sudah membuat SHR1. Nah, ini misalkan nanti bisa dipakai vouchernya. Kalau ini belum ada barangnya, misalkan di SKA ingin membeli biskuit Mari satu dus, misalkan kemudian membeli ini kuantitinya misalnya membeli 10, kemudian beli Indomie belinya 5. Nah, ini kita bisa menggunakan voucher. Nah, ini ada voucher potongan sebesar 50.000. Nah, ini total yang akan dibayar oleh Rizka atau anggotanya itu nanti akan sebesar 129.000. Nah, ini bisa kita pilih untuk metode pembayarannya. Nah, ini apabila menggunakan Saktili, ini nanti akan dipotongkan dari rekening ponselnya anggota atau QR. Misalnya kita buat QR, kemudian kita bisa pilih bayar. Ini kita QR sebesar, oh ini, karena total belanjanya itu 129.400, kemudian ada potongan voucher sebesar 50.000, total yang harus dibayar yaitu 79.400. Nanti ini bisa dipilih 79.400. Ini bisa kita klik selesai. Nah, ini contoh untuk dari invoice yang sudah di print ya. Nantinya kan seperti ini tampilan ini ada nama untuk operasinya, ini untuk informasi pajaknya apabila ada. Kemudian di sini ada alamat emailnya, nomor struknya, nama pelanggannya, kemudian kasirnya ini dapat terlihat tanggal pembelian dan jamnya berapa. Kemudian di sini ada pembeliannya ya, Indomie Soto piece sebesar sebanyak 5 piece, kemudian biskuit Malaysia 1 dus, kemudian ini minumannya 10 piece. Nah, ini total belanjaannya sebesar 129.400, ada potongan diskon sebesar 50.000, jadi diskon yang membayar sebesar 79.000. Ini untuk penggunaan dari voucher. Ini bisa kita kembali ke ini. Nah, kemudian tadi untuk yang sudah disimpan, nah ini ada di daftar order. Kemudian di sini ada nih customer umum. Nah, ini tadi kita contoh ya customer yang dua. Ini tadi kan sempat disimpan order dulu nih. Nah, bila nanti customernya jadi mau bayar, ini tinggal diklik bayar aja. Kemudian misalkan membayar sebesar 12.000. Nah, nanti ini ada kembalian sebesar 160.000. 160 perak. Nah, ini nanti tinggal di print out, tinggal di print hasil dari invoice-nya. Kurang lebih untuk dari segi pos seperti itu. Kemudian di sini ada untuk eh, setoran ya, apabila ingin menyetor ini bisa disetorkan per hari itu. Kemudian di sini juga bisa melihat untuk daftar penjualan pada hari ini Bapak Ibu, dan di sini sudah dapat terlihat ya di tanggal segini ada penjualan eh, berapa aja, dan ini bisa terlihat kembali. Jadi untuk influence juga dapat terlihat. Nah, kurang lebih dari IPOS seperti itu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, boleh ditanyakan kembali.
Baik, tadi Mbak Dinda sudah menjelaskan ya tadi terkait em, menu e-finance, kemudian juga e-pos ya. Bagi Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, atau mungkin disampaikan, bisa langsung disampaikan secara langsung ya melalui open mic atau melalui kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin dari Kak Gede Lanang atau Kak Gita dan Kak Fajar atau Kak Untung juga ini bisa langsung disampaikan saja apabila ingin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Selamat sore. Sore Pak. Iya, mungkin saya ada sedikit pertanyaan untuk laporan kan masing-masing nanti ya laporan keuangannya terutama Eh, ini di apa namanya di retail, kemudian nanti yang simpan pinjam sendiri ya Iya, masing-masing. betul Pak. Betul Pak, untuk laporan ini masih terpisah ya antara unit retail dan juga unit simpan pinjamnya. Namun untuk data-data seperti data anggota itu sudah terintegrasi. Jadi untuk unit retail itu sudah tidak perlu lagi menginput-input data anggota ke aplikasi SMU-nya ya, karena sudah terintegrasi dengan aplikasi yang unit simpan pinjamnya atau core systemnya. Eh, Kemudian satu lagi untuk pajaknya gimana itu Mbak? Nanti harus ada atau eh, yang PPN itu semua? Oke, untuk PPN ini sebetulnya nanti bisa dikembalikan dengan kebijakan dari retailnya ya Pak ya. Misalnya mau ditetapkan pada saat di menu pengaturan atau mungkin mau diinputkan nanti ya. Misalnya disesuaikan dengan ketika proses tutup HPP dan lain sebagainya itu nanti bisa disesuaikan kembali. Nah, namun untuk penetapan PPN itu ada di menu pengaturan tadi, Pak. Jadi kalau untuk ditetapkan dari awal itu bisa dilakukan setting di pengaturan. Berarti boleh di anu dulu ya, dikosongkan atau tidak harus ditetapkan Iya, Pak, apa betul. kayak karena mungkin ada ini misalnya kan koperasi masih pra koperasi, kemudian kami juga baru bergerak di awal gitu sambil belajar mengoperasikan penetapan pajaknya juga masih bisa di apa namanya diatur lah. Eh, Iya, Pak, betul. Jadi untuk penetapan pajaknya itu juga bisa diatur ya. Jadi nanti juga selain dari segi persentasenya, ini nanti kan tadi di kolom pengaturan, ini mungkin saya share screen ya. Di kolom pengaturan juga ini ketika melakukan penginputan PPN ini bisa diaktifkan atau dinonaktifkan, Pak. Jadi kalau misalnya mau dinonaktifkan tinggal dipilih disable untuk PPN per barangnya atau kalau mau diaktifkan PPN per barang ini juga bisa diaktifkan. Nah, ini jadi nanti bisa disesuaikan. Kalau misalnya PPN per barangnya ini diaktifkan, maka kolom PPN yang atasnya ini eh, tidak memuat yang tadi yang 12% ya Pak. Kalau misalnya dinonaktifkan ini baru bisa diinputkan. Seperti itu sih Pak. Jadi untuk ketentuan dari PPN atau pajaknya itu seperti apa, ini bisa dikembalikan lagi ke koperasi, kebijakannya menerapkannya yang mana. Mungkin ada lagi yang ingin didiskusikan? Oke, ini dari Kak Untung ya, aplikasi dashboard sudah terintegrasikan dari simpan pinjam, retail, sampai ke laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan ini nanti bisa dari segi perkiraan ya, untuk perkiraannya ini sudah terintegrasi. Nah, di sini ada di menu akunting. Nah, di menu perkiraan ini nanti untuk dari aplikasi yang core system, Sakti Online dan juga aplikasi retail SMU ini sudah masuk ya. Jadi nanti kalau saldo-saldonya itu misalnya sudah ada, itu nanti bisa muncul.
Kemudian dari segi anggota itu sudah pasti terintegrasi. Namun untuk laporan itu mungkin yang akan terpisah itu adalah dari segi laporan penjualan dan pembeliannya ya. Untuk laporan penjualan dan pembelian itu hanya ada di aplikasi unit retail. Kalau misalnya laporan terkait simpan pinjam itu ada di aplikasi yang Sakti Online-nya, Kak. Gitu, Kak Untung. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau didiskusikan untuk aplikasi SMU atau bahkan mungkin aplikasi core system kemarin ya. Mulai dari tata kelola keanggotaan, terus juga aplikasi untuk anggota yang Saktilink Apps, terus juga terkait pembahasan simpan pinjam. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung disampaikan saja ya Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, apabila ada yang ingin tanyakan, boleh silahkan ya. Oke, mungkin kalau nggak ada, ini bisa langsung disudahi ya. Mungkin dari Mbak Dinda ada yang ingin disampaikan dulu terkait closing statementnya mungkin. Oke, apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, ini mungkin bisa disudahi saja ya Mbak Diska. Bagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada Zoom hari ini mengenai usaha retail, terima kasih sudah bergabung di acara workshop kami. Apabila misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, ini boleh nanti ditanyakan saja di grup WhatsApp-nya atau masih bingung, karena nanti bisa dibantu dijawab di grupnya ya, nanti juga kita akan dikirimkan untuk link panduannya dan juga Zoom materi yang sudah disampaikan. Jadi bisa ditonton kembali dan juga bisa sambil dipraktekkan lagi dengan buku panduan yang akan kita kirim nantinya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Diska. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dinda yang sudah menyampaikan terkait aplikasi SMU atau Sakti Multi Usaha pada siang hari ini ya. Bagi Bapak Ibu sekalian juga saya ucapkan terima kasih sudah berkenan bergabung dan hadir di workshop Sakti Center pada siang hari ini terkait pembahasan unit retail aplikasi SMU. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian di episode Sakti Center selanjutnya hari besok, yaitu pembahasan terkait SAKEP ya. Jadi besok kita akan membahas terkait bagaimana pentingnya SAKEP, kemudian juga bab apa saja yang akan dibahas atau dimuat di laporan SAKEP, kemudian juga apakah aplikasi Sakti ini sudah bisa mendukung atau mensupport terkait laporan SAKEP. Nah, mungkin saya ingatkan kembali juga bagi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu sekalian yang akan tim kami share melalui kolom chat Zoom ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada acara workshop siang hari ini, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat workshop Sakti Center pada siang hari ini. Nah, mungkin saya mewakili segenap tim yang bertugas. Di sini ada Mas Rama dan juga Mbak Dinda. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang Bapak Ibu sekalian.